Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kembali Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di bab tentang keutamaan orang yang merealisasikan atau mewujudkan atau menyempurnakan tauhid, yaitu sebuah keutamaan dari sekedar keutamaan secara umum. Jadi keutamaan yang ini keutamaan yang khusus, yaitu bagi yang menyempurnakan, yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan pada pembahasan yang lalu, arti dari mewujudkan atau tahqiq atau merealisasikan tauhid maknanya yakni membersihkan tauhid dari segala kotoran syirik besar dan kecil, dari segala kebid'ahan dan dari segala dosa baik yang besar ataupun yang kecil. Artinya ketika meninggal dunia dia tidak ada syirik besar ataupun kecil, tidak ada bid'ah baik bid'ah qauliyah atau bid'ah fi'liyah, tidak ada dosa baik besar ataupun kecil. Maka orang yang seperti ini orang yang menyempurnakan tauhidnya. Dan muallif rahimahullah taala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab di bab ini membawakan 3 dalil ya. 3 dalil, 2 ayat Al-Qur'an, yang 1 hadis. Ayat Al-Qur'an yang dibawakan yang pertama adalah di surah An-Nahl ayat yang ke-120. Surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl para ulama menamakan dengan surah An-Ni'am, surat yang berisikan nikmat-nikmat. Jadi surah An-Nahl dinamakan pula suratun Ni'am. Dan yang menarik para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di surah An-Nahl tersebut disebutkan nikmat-nikmat ya, nikmat tentang dunia, nikmat tentang tumbuhan, tentang segala sesuatu yang Allah persiapkan bagi manusia. Cuman yang paling pertama disebutkan nikmat di situ adalah diturunkannya para rasul. Berarti nikmat yang agung, diturunkannya para rasul, diutusnya para rasul. Jadi surah An-Nahl disebut suratul Ni'am karena disebutkan di situ tentang nikmat-nikmat, baik nikmat yang mutlaqah, nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat muqayyadah, yaitu nikmat berupa nikmat jasmani, nikmat duniawi. Nah, di surah An-Nahl inilah muallif membawakan dalil tentang kesempurnaan tauhid, yaitu tentang Nabi Ibrahim yang disifati dengan 4 sifat. Ya. Disifati dengan berapa sifat? 4 sifat. Disebutkan kana ummah, sebagai umat. Umat ini maksudnya imam yang diikuti, yang diteladani. Ya.
Yang kedua disifati dengan qanitan lillah, yakni qanit yang senantiasa taat kepada Allah. Yang ketiga disifati dengan hanifan, yang hanif, dan hanif maknanya ini yang lurus. Ya, hanif yakni maknanya yang mentauhidkan Allah, berpaling dari kesyirikan, muqbilan 'ala Allah. Ya. Dan sifat yang keempat, Nabi Ibrahim disifati dengan sifat walam yaku minal musyrikin. Nah, apa kaitannya? Sudah kita bahas. Kaitannya adalah orang yang sempurna tauhidnya seperti Nabi Ibrahim, yang beliau adalah bapaknya para nabi dan rasul dan imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid, maka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Tapi itu ayat pertama. Ayat yang kedua dibawakan oleh mu'allif surah apa? Ayyuhal surah Al-Mu'minun ayat 29. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang as-sabiqina ila al-jannat, yang lebih dahulu mereka akan masuk surga. Di antara sifatnya tidak berbuat syirik, yakni yang menyempurnakan tauhid. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, itu sifatnya. Nah, keterkaitan ayat dengan bab jelas bahwasanya orang yang beriman, ya, yang as-sabiqina ilal jannati, yang lebih dulu masuk surga, yang akan bersegera masuk surga, mereka adalah memiliki sifat yang sempurna tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian satu hadis, ya, hadis ini sudah kita baca ya pada halaman 36 hadisnya. Sekarang kita lihat halaman 37, kita lihat syarah penjelasan dan makna secara global dari hadis, serta kita ambil faedah-faedah dari hadis. Tapi dibuka halaman 37. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, tarajimur rijali al-waridatu asma'uhum fil hadis. Tarajim itu biografi ar-rijal, perawi-perawi atau orang-orang, al-waridatu asma'uhum, yang datang nama-nama mereka, fil hadis, di dalam hadis. Kemarin ada 6 nama ya. Yang pertama Husain bin Abdurrahman, yang kedua Sa'id bin Jubair, yang ketiga Asy-Sya'bi, yang keempat Buraidah, yang kelima Ibnu Abbas, dan yang keenam di akhir hadis Ukasyah bin Mihsan. Nah, disebutkan sekarang biografinya secara singkat saja. Biografi ini sekedar dia posisi sebagai atau hidup di zaman siapa gitu ya. Yang penting kita tahu itunya. Taib. Husainun huwa Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Beliau nama aslinya Husain ini Husain bin Abdurrahman bin Taib As-Sulami Al-Harisi. Nama aslinya Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Beliau hidup di zaman siapa? Beliau termasuk min tabi'it tabi'in, itu tabi'ut tabi'in, yang dia tidak bertemu dengan sahabat, tapi hanya bertemu dengan tabi'in. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in orang yang ketemu sahabat. Nah, kalau sahabat definisinya orang yang ketemu siapa? Nabi SAW. Jadi definisi sahabat yakni man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa la takhallalatir riddah. Sahabat definisinya orang yang ketemu Nabi, yang beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman walaupun terselingi murtad. Artinya pernah murtad namun masuk Islam lagi dan masih di atas Islam, itu sahabat. Tapi kalau murtad enggak balik lagi, bukan sahabat. Sama aja dengan Abu Jahal. Walaupun ketemu Nabi, Abu Jahal ketemu Nabi, Abu Lahab ketemu Nabi, tapi mati di atas kekufuran, bukanlah
sahabat. Hatta Abu Talib yang berjuang membela mengurus Nabi dari kecil tidak disebut sahabat. Ya, ketemu Nabi. Bahkan yang melahirkan Nabi sekalipun misalnya kalau tidak beriman maka dia bukan sahabat. Jadi ketemu Nabi, beriman dan mati di atas iman walaupun terselingi murtad. Adapun tabi'in yang ketemu sahabat, enggak ketemu Nabi kalau tabi'in. Nah kalau ini Husain bin Abdurrahman tabi'ut tabi'in. Ya, ini yang ketemu tabi'in. Mata sanata 36 wa mi'ah, meninggal tahun 136 Hijriah, walahu salasatun wa tis'una sanatan, umurnya memiliki umur 93 tahun. Ini usianya tua berarti termasuk ya. Meninggal tahun 126 Hijriah dan beliau usianya berapa? 93 tahun. Ini Husain bin Abdurrahman. Kemudian Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Huwal imamul faqih min ajillati ashab Ibn Abbas. Beliau ini termasuk imam al-faqih yang ahli fikih, yakni faqih maksudnya yang mendalam ilmunya, faqih. Ya, min ajillati ashabi, dari sahibnya. Sahib di sini maknanya murid. Ya, ashab di sini maknanya murid-murid. Min ajillati, di antara murid yang ajilla, yang terbaik. Di antara murid-murid terbaiknya Ibnu Abbas. Qatalahu, dibunuhnya dia ini oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kam sanata 95. Dibunuh tahun 95 Hijriah. Ya. Walam yukmila al-khamsin. Adapun usianya saat dibunuh walam yukmil, tidak sampai atau belum sampai al-khamsin, belum sampai 50 tahun. Jadi sekitar mungkin ya 40 lebih berapa? 45, 40. Jadi masih muda. Masih muda dibunuhnya. Belum sampai 50. Ya. Taib ini Sa'id bin Jubair termasuk ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ya. Kalau muridnya sahabat ya jelas tabi'in. Ya. Kalau sahabat gurunya siapa? Ya Rasulullah atau sesama sahabat di kalangan mereka. Kemudian yang disebutkan dalam hadis kemarin adalah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ketika Husain bin Abdurrahman mendengar hadis, katanya kan ya hadisnya siapa? Asy-Sya'bi. Nah, siapa namanya aslinya? Ismuhu Amir bin Syurahil. Namanya Amir bin Syurahil Al-Hamdani. Nama aslinya Amir. Ini bacanya Amir bukan Amr. Kalau yang dibaca Amr itu adalah Ain Mim Ra Waw. Ya, Amr. Ain Mim Ra Waw. Itu bacanya Amr. Kalau ain pakai alif dibacanya Amir. Makanya kalau kita mau namain anak itu harus, kalau mau pakai bahasa Arab ya kawan, harus lihat dulu yang antum maksud apa dalam bahasa Arabnya. Ya, kan di kita bingung, ada Amir, ada Amr. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang ditulisnya Hamzah barangkali, tambah salah. Maka ana sarankan antum kalau menamai anak janganlah bahasa Arab yang awalannya ain, karena akan repot di lidah orang Indonesia. Orang Indonesia sulit sekali mengucapkan ain. Sehingga nama Amir atau nama Umar itu menjadi Umar. Menjadi Amir. A pakai Hamzah A. Yang parah lagi nama Utsman. Kalau ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sana menjadi Ngusman bin Ngapan. Ya, siratal ladzina ngamtang alaihim. Sebagian alhamdulillahirabbil ngalamin, kan begitu sebagian ya. Maka hindari, enggak masalah. Karena dikhawatirkan nanti panggilannya malah salah. Nama Ali, orang Indonesia susah sekali. Ali. Kalau di Arab sana enak saja panggil Ali Abdullah. Ya. Taib.
Ismuhu Amir bin Shurahil Al-Hamdani. Jadi Amir bin Shurahil Al-Hamdani. Wulida, dilahirkan fi khilafati Umar, pada zaman Khalifah Umar, wa huwa min siqatit tabi'in. Dan beliau ini Asy-Sya'bi ini di antara kalangan tabi'in yang paling siqah. Siqah itu dalam meriwayatkan hadis sangat terpercaya. Siqah. Jadi kalau siqah itu berkaitan, kalau meriwayatkan hadis berkaitan dengan masalah yakni kepercayaan dalam masalah akhlaknya, ya, ketakwaannya. Ya, siqah. Adapun kalau dhabit itu dalam urusan hafalannya. Jadi ada rawi itu yang takwa, siqah, namun dobitnya kurang, hafalannya kurang, gitu. Nah, jadi siqah, terpercaya. Taib mata sanata salasin wa mi'at, meninggal tahun 103 minal hijrah. Nah, kemudian yang keempat Buraidah namanya, ya, bi dhammi awwalihi wa fathi tsaniyah. Bi dhammi awwalihi, dengan mendomahkan pertama yaitu ba-nya bu, wa fathi tsanihi, yakni memfathahkan yang kedua, huruf kedua, yakni apa? Ra. Ya, berarti bura. Bacanya burai, bura. Baik. Beliau ini Ibnu Al-Husayb. Buraidah ini Ibnu Al-Husayb Ibn Al-Haris Al-Aslami. Al-Husayb bin Al-Haris Al-Aslami. Beliau ini sahabiyun syahirun. Beliau sahabat, ya, syahirun yang terkenal. Siapa nama aslinya? Ya, Buraidah bin Al-Husayb bin Al-Haris Al-Aslami, sahabiyun syahirun. Taib mata, meninggal sanata 63, meninggal tahun 63 minal hijrah. Taib. Yang kelima Ibnu Abbas. Ibnu Abbas huwa as-sahabiyul jalil. Beliau adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Al-Abbas, anaknya Abdul Muttalib. Berarti sama Nabi itu satu kakek. Ya, satu kakek dengan Nabi, itu sama-sama kakeknya Abdul Muttalib. Nah, dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungannya adalah sepupu Ibnu Abbas ini. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Dan paman Nabi yang Islam cuma 2 orang jemaah. Bukan bibi, ya, paman. Yang Islam cuma 2 orang, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi yang Islam cuma 2 orang. Jadi paman Nabi ini terbagi 3 golongan jemaah. Yang satu yang kufur dan memerangi Rasul. Yang kedua yang kufur tapi tidak memerangi, bahkan melindungi Rasul. Yang ketiga yang beriman dan membela Rasul. Jadi ada 3 golongan paman-paman Nabi itu. Yang kufur, tidak beriman namun tidak memerangi, siapa dia? Abu Talib. Yang memerangi ya seperti Abu Lahab. Kufur memerangi Abu Lahab. Adapun yang beriman 2 saja, yaitu Al-Abbas dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti sepupu, ya, anak paman itu kan sepupu dengan Nabi. Taib ibnu ammi Nabi itu putra paman Nabi. Da'alahu nabiyyu, Nabi mendoakan dia, Ibn Abbas. Faqala, dan beliau mendoakannya bagaimana? Beliau bersabda atau beliau berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan. Faqih itu artinya pahamkan. Pahamkan dia di dalam agama secara umum, dan wa'alimhu, ajarkan dia ya Allah Ibnu Abbas at-ta'wila, takwil. Nah, disinilah makna takwil yang baik. Jadi takwil itu bisa makna buruk, bisa konotasi buruk takwil itu, bisa takwil konotasinya baik.
Takwil yang konotasi baik artinya tafsir. Makanya Imam Ibnu Jarir, ulama tafsir ya, klasik, ulama tafsir klasik yang jadi rujukan daripada ulama-ulama tafsir setelahnya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam buku tafsir beliau, dalam tafsirnya itu beliau mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada, dan takwilnya ayat ini begini dan begitu. Jadi beliau menyebut takwil. Apa takwil di situ maknanya? Tafsir. Sebagaimana Nabi di sini, ya Allah ajarkan takwil. Ini maknanya baik apa buruk? Ini konotasi yang baik karena maknanya tafsir. Ajarkan Ibnu Abbas tafsir. Maka beliau sampai digelari dengan turjumanil Quran, ahli tafsirnya Al-Quran, Ibnu Abbas. Adapun yang kedua, takwil maknanya buruk, yaitu namanya maksudnya tahrif. Seperti ada kaum ahli bid'ah yang mentakwil sifat-sifat Allah misalnya, itu artinya mentahrif. Apa tahrif? Menyelewengkan makna dari makna yang hakiki kepada makna yang lain dengan cara batil tanpa dalil. Adapun tafsir, takwil yang bermakna tafsir ini memaknai dengan makna-makna yang benar sesuai dengan dalil. Baik. Fakana kadzalik, dan memang beliau Ibnu Abbas kadzalik, demikianlah keadaannya. Maksudnya apa? Apa maksud fakana kadzalik? Demikianlah keadaannya. Ini memang beliau ahli apa? Ahli tafsir, sebagaimana didoakan Nabi. Menunjukkan doa Nabi itu berkah. Berarti jemaah, hukum asalnya ya, doa Nabi Muhammad, hukum asalnya doa Nabi Muhammad itu pasti diijabah, hukum asalnya. Kecuali ada beberapa doa-doa Nabi yang memang sengaja tidak diijabah oleh Allah karena hikmah. Jadi hukum asalnya doa Nabi SAW diijabah. Setiap Nabi doa pasti diijabah oleh Allah. Namun ada doa Nabi yang tidak diijabah sebagai hikmah dari Allah. Apa contohnya? Nabi berdoa agar umatnya tidak berpecah belah. Nabi doa kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, tidak saling berselisih. Namun Allah tidak mengijabah. Maka berpecah belah di tengah-tengah umat dalam pemahaman agama ini sunatullah yang pasti berlaku. Kalau umat ini bersatu pemahamannya, satu pemahaman, maka ini menyelisihi wahyu. Menyelisihi wahyu berarti. Karena Nabi mengatakan wasatatariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan 70 lebih ini bukan berarti pembatasan jemaah. Bisa jadi lebih 100, bisa jadi mungkin 1000 golongan. Namun maksudnya menunjukkan banyaknya. Ya. Baik. Dan apa yang disampaikan Nabi kenyataan. Umat berpecah belah. Tapi bukan berarti ini anjuran berpecah belah, tidak. Tetap kita harus bersatu, dan makna bersatu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Itu makna persatuan. Dari mana dalil bersatu itu di atas pemahaman para salaf? Nabi mengatakan ketika umat ini berpecah belah, Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunati wa sunati al-khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah. Dan itu penghulunya para sahabat. Dan ketika umat berpecah belah, Nabi mengatakan yang selamat dari kesesatan dan selamat dari adab di akhirat, Nabi menyebut hanya satu, ila wahidah, kecuali satu. Yang satu ini kata Nabi apa? Makana alaihi ana wa ashabi. Ini siapa yang berjalan di atas petunjukku dan para sahabatku. Itulah hakikat persatuan jemaah. Jadi persatuan itu bukan persatuan badan, ya. Tapi mana persatuan pemahaman. Jadi kaum muslimin harus diajak untuk bersatu dalam pemahaman. Bukan bersatu seperti ormas-ormas membuat geng, kelompok, golongan ya. Itu bahkan itu namanya justru itu mengkotak-kotak Islam, mengkotak-kotak kaum muslimin. Maka lihat dakwah kita tidak menyuruh kepada ormas, tidak ada benderanya, kita tidak punya kaos, batik atau kartu anggotanya, kita tidak ada. Karena itu hanya akan membuat kotak-kotak kaum muslimin. Taib, jadi seru manusia kepada tauhid, kepada Allah, kepada agama, kepada syariat tanpa ya membuat kotak-kotak kaum muslimin. Terus
Fakana kadzalik, maka demikianlah Ibnu Abbas seorang yang ahli dalam Al-Qur'an dan yang luas ilmunya, jadi rujukan, ya, rujukan. Bahkan hatta di zaman para sahabat sendiri, ya, Umar bin Khattab jemaah, seorang khalifah yang kalau dia berbicara tentang urusan negara, ketika bermusyawarah dengan para pembesar sahabat dalam memikirkan negara, itu Ibnu Abbas seorang pemuda yang masih muda, sangat belia usianya, selalu dibawa di majelisnya. Pada saat itu masih muda, boleh dibilang masih bocah, namun Ibnu Abbas selalu dibawa di majelisnya Umar bin Khattab dan nanti ditanya tentang hukum-hukum. Ini menunjukkan berarti atas berkahnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah demikian jemaah. Abu Hurairah itu kan orang yang awalnya itu pelupa, ya, tapi ternyata kenapa Abu Hurairah 3 tahun saja bergaul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun meriwayatkan hadis paling banyak di kalangan para sahabat. Di antara sebabnya adalah, padahal awalnya suka lupa katanya, di antara sebabnya 2 jemaah. Yang pertama karena sebab didoakan oleh Nabi, dibuka dadanya oleh Nabi, lalu dipegang dadanya, kemudian didoakan oleh Nabi agar hafalannya kuat. Dan yang kedua karena mulazamah terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu kayak nggak ada kerjaan lain. Ya, kalau yang lain-lain sibuk ke pasar, ke sawah, ke ladang, ya, emang ada sawah di situ. Ya, maksudnya ke tempat kerjanya gitu. Ya, menggembala dan semisalnya. Abu Hurairah nggak ada kerjaan kecuali belajar bersama Rasul. Ini selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibolehkan jemaah. Dibolehkan. Jadi ada orang mungkin sampai meninggalkan dunia, ya, sibuk menghabiskan untuk belajar, nggak masalah, asal ada yang biayai untuk hidupnya, ya. Makanya saling tolong menolong. Ada orang yang memang tidak bisa bekerja, maka dibantu untuk kehidupan seharinya untuk belajar. Maka Nabi menyebutkan ada bersaudara, ada kakak yang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya nih membiayai kerja, enggak sempat saya belajar karena saya kerja, namun saya membiayai adik saya yang belajar ya Rasulullah. Yani saya nafkahi adik saya. Makanya kata Nabi, kamu ditolong oleh Allah dengan sebab kamu menolong adikmu itu, memberi nafkah untuk orang yang sedang belajar. Maka untuk berinfak para jemaah, ya, itu ada infak yang afdal diutamakan khusus bagi para talibul ilm, bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar, bagi para santri misalnya yang sedang belajar agama, maka lebih didahulukan misalnya atau lebih diutamakan, ya. Tapi yang memang tidak mampu, maka misalnya ada santri yang butuh biaya, perlu beasiswa gitu, ya, antum memberi biaya sampai selesai mondok dan semisal, itu bagus sekali, ya, bagus sekali. Tapi yang memang betul-betul tidak mampu. Taib. Terus mana lagi? Terakhir, Taib wa mata bi Taib. Beliau meninggal dunia di Taif, ya. Nanti antum kalau umrah atau umrah, ya, nanti suka ziarah ke Taif. Nah, di situ ada Masjid Ibnu Abbas, diziarahi, dan di situ ada kuburannya. Dekat dibangun masjidnya di situ. Namun tidak campur ke masjid, ya, misah. Sanata Samanin wasittin, tahun 68 minal hijrah. Jadi meninggal di Taif tahun 68 hijrah. Taib. Lalu siapa? Uqasyah atau Uqasyah, ya, kafnya ditasydid, Uqasyah. Wa huwa Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan, yani Uqasyah bin Mihsan, beliau bin Harsani al-Asadi, bin Harsan bin Harsan al-Asadi. Nah, karena minas sabiqina lil Islam. Uqasyah ini termasuk sahabat, dan sahabat yang as-sabiqin, yani as-sabiqun al-awwalun, termasuk yang mula-mula masuk Islam dan memiliki keistimewaan berjamaah, ya. Kemudian beliau hajara. Kalau hajara berarti orang mana asalnya? Beliau berhijrah, Mekah, berarti muhajirin. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Allah sebut pertama kali di surat Taubah ayat 100.
menunjukkan mana yang afdal, Ansar atau Muhajirin. Secara umum Muhajirin afdal, ya, bukan secara personal aja ya. Secara umum afdal Muhajirin dibanding Ansar. Kalau secara pribadi nggak bisa. Ada orang Ansar yang lebih istimewa daripada orang Muhajirin kalau pribadi. Maka kalau kita mau membandingkan masalah keutamaan, ini harus kita perinci jemaah. Keutamaan ini dalam bentuk umum. Contoh, Nabi Muhammad secara umum lebih mulia dari seluruh Nabi Rasul. Tapi kalau secara pribadi bisa jadi Nabi lain punya keistimewaan dibanding Nabi Muhammad. Demikian pula Abu Bakar mulia di antara umat Muhammad. Umum, mulia, nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau secara pribadi mungkin ada amalan Ali bin Abi Thalib yang mengalahkan Abu Bakar, atau ada amalan Umar bin Khattab yang lebih utama dibanding satu permasalahan dibanding Abu Bakar Siddiq. Jelas ya? Jadi keumuman maksudnya. Nah, secara umum Muhajirin Ansar mana yang afdal? Muhajirin. Karena Allah menyebut pertama kali dalam ayat, di absen pertama kali menunjukkan keutamaan, didahulukannya dalam penyebutan. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Taib. Nah, termasuk Ukasha ini. Hajara, kemudian wa syahida badran. Dan syahidah itu menyaksikan, maksudnya ikut, ya. Ikut perang Badar. Kenapa harus disebut ikut perang ini, perang itu jemaah? Jadi kalau dalam biografi sahabat secara singkat begini disebutkan ikut perang ini atau tidak ikut perang ini menunjukkan keutamaannya. Kalau ada sahabat ikut perang Badar berarti sudah. Kalau ada sahabat ikut perang Badar sudah, jangan macam-macam. Karena dia ikut perang Badar. Loh, kenapa memangnya? Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Kata Allah, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Allah langsung yang menjamin. Kata Allah, lakukan sesukamu wahai penduduk Badar. Lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni kalian. Oh, wis mau ngapain saja orang yang ikut perang Badar itu sudah ampunan Allah. Namun mereka nggak kayak kita. Kalau kita dijamin gitu, wah enak sudah, bebas. Mereka justru semakin takut kepada Allah. Makanya Hatib bin Balta'ah pernah itu ketika dia berkhianat, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat rencana-rencana, maka dibocorkannya oleh Hatib bin Balta'ah, membuat surat dia untuk dikirim ke penduduk Quraisy, ke penduduk Mekah, rencana-rencana Rasul. Ini pengkhianatan ini, ya. Nabi dapat wahyu, lalu Nabi utus Ali bin Abi Thalib dan diantaranya Miqdad, bahwa ternyata Hatib bin Balta'ah ini ngirim surat ke orang Mekah sana yang dititipkan melalui seorang perempuan. Ya, lalu Nabi untuk memerintahkan Ali dan Miqdad untuk menyusulnya. Kata Nabi, cari surat itu ada di perempuan itu, berdasarkan wahyu tentunya. Sampailah di susulnya perempuan itu, kemudian pertamanya tidak ngaku, kemudian dipaksa digeladah, yang mau digeladah ini tidak jadi digeladah, ini dikeluarkan surat. Sudah. Ternyata surat dari Hatib bin Balta'ah. Dipanggillah Hatib bin Balta'ah. Diadili, artinya ditanya gitu oleh Nabi, apa sebabnya, kenapa kamu menulis surat seperti ini? Berkhianat maknanya. Itu namanya Umar bin Khattab. Jangan lihat orang kayak gini gimana? Sudah tidak tahan, minta izin untuk memenggal lehernya. Munafik ini ya Rasul gitu. Sudah, memang bagaimana mengkhianati Rasul. Namun Nabi tanya, apa sebabnya? Ternyata sebabnya jemaah karena harta. Nah, sebabnya karena harta. Yani Hatib bin Balta'ah ini mengirim surat ke penduduk Quraisy di Mekah sana, mengkhianati Rasul, seolah-olah ingin mendapat simpati dari orang Mekah karena dia punya keluarga di Mekah dan dia tidak punya kerabat banyak di Mekah. Jadi supaya keluarga dia yang di Mekah itu karena dia tidak punya kabilah yang bisa melindungi keluarganya gitu. Jadi dia minta apa? Minta jaminan, minta seolah keamanan kepada orang-orang Quraisy dengan berbuat seperti itu. Berarti tujuannya apa? Duniawi. Maka jamaah sekalian, cinta loyal kepada orang kafir dengan tujuan dunia ini tidaklah dihukumi kafir. Tapi kalau loyal kepada orang kafir dalam urusan agama, maka itu yang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Ketika Umar mengatakan, ya Rasul, izinkan
ya, idzan li, izinkan aku an adrib unuq hadzal munafik, izinkan aku untuk membunuh, memenggal leher orang munafik ini, kata Umar. Ya, yang ternyata setelah itu Umar menangis ya. Jadi Umar tuh cepat meluap emosinya, namun sangat lembut hatinya. Menangis Umar setelah itu. Setelah kata Nabi, jangan ya Umar, kata Nabi, apakah engkau enggak tahu kalau dia itu ikut perang Badar? Apakah engkau enggak tahu bahwa Hatib bin Baltah telah ikut perang Badar? Jadi maknanya Allah telah bersabda, Allah telah berfirman kepada penduduk yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan sesukamu karena aku mengampuni kalian. Umar pun menangis jemaah. Betapa besar agungnya sahabat yang ikut perang Badar. Makanya dalam biografi sahabat selalu ditulis kalau ikut perang Badar berarti menunjukkan sudah sahabat ini menunjukkan kemuliaan. Mulia sahabat ini, termasuk di antaranya Uqasyah bin Mihsan. Ya. Baik. Wa qatala fiha. Lihat, dan Uqasyah bin Mihsan termasuk di antara sahabat ya yang berperang di perang Badar. Wa syahida badran wa qatala fiha. Ikut perang Badar dan berperang. Jadi qatala itu ikut berperang gitu, di perang Badar maksudnya. Kemudian siapa? Beliau wastushhida, Uqasyah bin Mihsan wastushhida fi qitalir riddah, dan beliau mati syahidnya bukan di perang Badar ya. Bukan mati syahid di perang Badar. Jadi sekedar ikut perang walaupun selamat itu sudah. Orang yang ikut perang Badar walaupun tidak meninggal gitu ya, itu janji Allah tetap berlaku. Ya. Bukan hanya yang meninggal saja tidak, tapi janji Allah tetap berlaku kepada yang ikut perang Badar, yang jumlahnya sekitar 313 orang jumlahnya. Kemudian beliau meninggal mati syahid fi qital, pada peperangan Riddah, peperangan di zaman Abu Bakar ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Ya, ma'a Khalid bin Al-Walid, bersama Khalid bin Al-Walid sanata sanata 12 sanah, tahun 12. Jadi tahun 12 Hijriah terjadi. Jadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad. Nah, ikut dalam peperangan itu sahabat Uqasyah bin Mihsan. Baik. Lalu kita masuk kepada kosakata yang ada dalam hadis. Ya. Disebutkan di sini al-kaukab. Ya, al-kaukab. Kemarin disebutkan dalam hadisnya apa? Ayyukum ra'al kaukabal ladzin qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat kaukab? Dan mana kaukab? Ay an-najmu, bintang. Bintang jatuh. In qadda ay saqata minhu syihab. In qadda yani jatuh. Ya. Minhu asyihab, jatuh darinya asyihab. Jadi ada api, panah api yang jatuh. Syihab. Al-barihah, al-barihah hiya aqrabu lailatin madat. Barihah itu artinya malam kemarin atau malam yang telah berlalu, aqrab yang paling dekat. Ya. Yuqalu qabla az-zawal ra'aitu lailah wa ba'da az-zawal ra'aitu al-barihah. Jadi barihah itu artinya kemarin malam ya. Jadi malam yang telah berlalu namun akrab yang paling dekat, berarti kemarin malam gitu, yang paling dekat. Dan ada dua makna. Ada dua makna. Ya. Kalau dikatakan misalnya sebelum tergelincir matahari aku melihat malam, maka melihat malam kemarin. Tapi kalau ba'da zawal, kalau setelah tergelincir, maka disebutnya itu, kalau ngomongnya sebelum duhur ya, aku melihat malam, jadi malam kemarin. Tapi kalau setelah zawal ngomongnya, maka bukan kemarin malam tapi al-barihah, bahasanya al-barihah gitu ya, bahasanya al-barihah. Jadi ketika disebut al-barihah yakni kemarin malam, kalau ngomongnya kapan? Setelah duhur ya. Kalau sebelum duhur maka ya kemarin malam gitu saja.
kemarin malam. Tapi kalau setelah duhur ngomongnya, saya melihat al-barihah, yakni kemarin malam dengan bahasa al-barihah. Kemudian ludiktu yakni artinya disengat. Ai ladaghathu aqrab, yakni aqrab menyengatnya. Aqrab itu kalajengking. Ladaghathu, dan maknanya sengat ya, bukan mematuk. Atau boleh juga diartikan mematuk ya, tapi kepada binatang-binatang yang sejenis jemaah. Jadi kalau ludiktu ay ladaghathu aqrab, bukan ladaghathu ad-dajaj misalnya. Dujaj ayam, bukan ayam. Bisa saja ayam mematuk, tapi bukan dengan bahasa ladaghat. Maka al-ladghu artinya al-laz'u ay asabathu bisummiha. Jadi maksud al-ladghu itu adalah al-laz'u. Apa arti al-laz'u? yakni ditimpa oleh racunnya. Nah, makanya harus binatang yang memang ada sengatan racun di situ. Ular boleh, kalajengking boleh. Jadi gunakan bahasa namanya al-ladghu. Kemudian para jamaah sekalian, irtaqaitu. Nah, ini ada poin penting di sini kita bahas. Irtaqaitu. Irtaqaitu itu bisa bermakna istarqaitu. Ya. Bisa bermakna istarqaitu. Istarqaitu yang artinya talab, meminta. Seperti istikharah, talabu al-khair, Jadi irtaqaitu bermakna at-talab, ay istarqaitu. Karena dalam riwayat Muslim ada dua riwayat, cuma dalam hadis Muslim itu dengan lafaz istarqaitu, ya, yang artinya jelas meminta, seperti istikharah, istighfar, isti'anah, pokoknya yang ada istinya itu maknanya meminta. Maka di sini artinya meminta, ya, talabtu man yarqini. Talabtu, aku meminta, man yarqini, orang yang meruqyahku. Jadi meminta di sini bukan meruqyah jemaah, bukan. Makanya di dalam hadis ini beberapa riwayat yang lain itu ada 3 lafaz, ya. Pertama lafaz hadis ini irtaqaitu, yang kedua lafaz hadis Muslim itu istarqaitu, dan ada hadis Muslim yang satu lagi, riwayat yang satu lagi, dan ini diperselisihkan para ulama lafaznya, ya, lafaznya bukan minta diruqyah tapi yarkun, meruqyah, yakni tidak meruqyah. Nanti akan kita bahas pada hadis pada lafaz berikutnya, ya. Jadi dalam hadis kita ini adalah orang yang meninggal dan tidak pernah minta diruqyah akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Baik. Jadi irtaqaitu artinya istarqaitu, minta ruqyah, minta, ay talabtu man yarqini. Jelas, ya? Baik. Wa ruqyah, dan ruqyah artinya apa jemaah? Wa ruqyatu, ruqyah artinya, yang benarnya ngucapnya banyak orang yang salah ngucap. Ada yang ruqyah gitu, ya. Ada yang ruqyah, ada yang ruqyah gitu, ya. Ustaz tolong di ruqyah gitu. Ada yang ruqyah gitu, ya. Jadi yang benar ruqyatun. Wa ruqyatu, ya, artinya qiraatul Quran wal ad'iyati asy-syar'iyyati 'alal musabi bi maradin wa nahwihi. Di sini Syekh menerjemahkan ruqyah itu artinya qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, wal ad'iyah, dan doa-doa, bacaan doa-doa, asy-syar'iyyah, yang syar'i, 'alal musab, kepada orang yang terkena penyakit, bimaradin wa nahwihi, baik karena sakit atau yang semisal, sakit dan yang semisal. Dan yang menakjubkan para jamaah sekalian, ruqyah ini bukan hanya sakit-sakit batin, ya, tapi sakit dhahir. Seperti disengat kala, itu kan sakit dhahir. Maka termasuk demam, termasuk apapun, ya. Maka coba ruqyah, ya, dengan dibacakan ayat-ayat syar'i, doa-doa yang syar'i juga. Perlu antum catat tata cara ruqyah.
Tata cara ruqyah. Judulnya Turuqur Ruqyah, tata cara ruqyah. Karena sekarang menjamburnya para peruqyah yang terkadang tersisipi juga dengan praktek perdukunan, tapi ngomongnya ruqyah gitu aja. Memang benar ruqyah itu ada dua. Ada dua ruqyah, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Ruqyah terlarang ini bisa ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik hukumnya, dan bisa ruqyah yang bid'iyah, ruqyah yang bid'ah hukumnya, tidak sampai syirik. Ruqyah yang syirkiyah dia ruqyah ya, menjampe-jampe dengan mantra-mantra dari jin atau dari syaitan, dari tukang-tukang sihir, mantra-mantra. Itu ruqyah mamnu'ah yang syirkiyah. Adapun ruqyah bid'iyah, ruqyah dengan cara-cara bid'ah dia. Cara-cara bid'ah. Makanya hati-hati ruqyah itu. Hati-hatinya Pak Jemaah, di zaman salaf tidak ada istilah peroki atau tukang ruqyah, enggak ada. Ya. Kalau ada orang yang di zaman salaf memposisikan diri sebagai peruqyah, tentu yang paling doanya mustajab, di antaranya sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Juga sekarang ada metode ruqyah yang disuruh orang tuh ngaku dosanya, enggak dibacakan Quran dia diruqyah. Bagaimana metode ruqyahnya? Ditanya dosa-dosanya, suruh ngaku dosanya. Ya. Kadang-kadang orangnya ngaku saja, karena secara umum orang punya dosa itu. Ibu suka ngomongin orang ya. Iya Pak Ustaz. Nah, ayo tobati. Ibu juga suka nyolong duit suami kan? Iya Pak Ustaz. Emang rata-rata ibu-ibu. Ya. Pokoknya cara-cara sufi para jemaah. Sehingga perlu kita kaji sekarang turuqur ruqyah, metode atau tata cara ruqyah. Yang pertama, al-qiraatul mubasyarah, membaca langsung ayat ya. Wan nafsu fi wajhi al-marid ya. Dan meniupkannya bacaan itu, yakni bacaan Quran sambil ditiupkan gitu ya, ke wajahnya, au sadrihi atau ke dadanya, au udhunihi atau ke telinganya orang yang sakit. Wajah atau dada atau telinganya orang yang sakit. Jadi dibacakan langsung di telinganya ya, supaya apa? Tiupan udara kita ya keluar gitu. Tidak harus sambil diludahi jemaah. Karena an-nafas itu ludah angin istilahnya, bukan ludah-ludah biasa. Ya, angin. Sama halnya kawan, kalau antum mau tidur kan dibacakan ya di tangan seperti ini. Nanti itu yang kedua. Taib. Yang kedua, al-imsak ala maudhi'il alam ma'al qira'ah dunan nafas. Al-imsak ala maudhi'il alam ma'al qira'ah dunan nafas. Memegang tempat yang sakit sambil baca tanpa meniup. Memegang tempat yang sakit sambil dibaca tanpa meniup. Ya, pegang saja. Kalau yang tadi dipegang tidak, yang pertama tidak, tapi langsung dibacakan di wajahnya, di telinganya atau di apanya tadi, di dadanya. Ya. Oleh karena itu meruqyah itu laki-laki sama laki-laki, perempuannya perempuan. Bagaimana meniup di dada laki ke perempuan, misalnya meniup di wajah, telinga, walaupun pakai apa biasanya ini laki-laki meruqyah dipegang, disentuh, tetap jemaah. Walaupun pakai kaos tangan dan semisalnya, apa bedanya? Sama-sama menyentuh. Jadi tidak boleh laki-laki meruqyah perempuan dan sebaliknya. Ya. Apalagi meruqyahnya berdua-duaan lagi. Berdua-duaan, enggak ada mahram, ini musibah. Terus mana dasarnya ini jemaah? Memegang tempat yang sakit, metode ruqyah, dipegang tempat yang sakit. Utsman bin Abil As As-Saqafi. Utsman bin Abil As As-Saqafi ini seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang penyakit atau sakit yang dialami sejak masuk Islam, enggak sembuh-sembuh. Ya. Sejak masuk Islam enggak sembuh-sembuh, sakit terus di badannya. Maka Nabi mengatakan kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi ini, kata Nabi, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadik." Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempatmu yang sakit.
Di jasadmu, badanmu yang sakit letakkan. Wa qul, lalu bacalah kata Nabi, bismillahi salasan. Baca bismillah 3 kali. Lalu wa qul, baca pula sambung sab'a marat 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Apa bacanya tadi? Bismillah 3 kali dan enggak boleh ditambah, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim dah. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus berapa kali setelah itu? 7. Ustaz, ojo 7 lah, cek mantap 200 kali be. Ojo 7. Perintahnya 7. Ini namanya tauqif, 7, paten ini. Baku sudah, enggak boleh ditambah, enggak boleh kurang. 7. Wah, itu nomor apa? Nomor keramat gitu. Enggak, pokoknya 7, syariatnya 7 ya 7. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru. Dibaca 7 kali. Ya. Dan setelah itu Allah memberikan kesembuhan. Coba antum praktekkan. Berarti nanti ada pembahasan ruqyah diri sendiri nih. Nanti akan kita bahas tentang ruqyah untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Ya, yang ketiga sekarang jemaah, metode yang ketiga, an yaqra fi yadayhi. Dibaca ayat Quran di tangannya, di telapaknya, di tangannya, summa yamsah ala jasadih, lalu diusapkan kepada jasad. Dibacakan di tangan dulu, baru diusapkan ke jasad, baik jasad dia atau jasad di gairihi, atau jasad orang lain, badan orang lain yang sakit. Kama inda naum, sebagaimana kalau dilakukan kita mau tidur. Ya. Taib. Wa kullu hadhihi suwar jaizatun wa sabitatun bil hadis sahih. Semua 3 bentuk ini tadi, ya, 3 bentuk tadi boleh, dan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. 3 cara ini ya jemaah. Apa yang pertama tadi? Dibaca sambil diapakan? Ditiupkan di mana? Di telinga atau di wajah atau di dada orang yang sakit. Yang kedua apa? Dipegang tempat yang sakit. Nah, apalagi ada pegang begini, perempuan bagaimana bisa pegang? Dipegang tempat yang sakit, ya. Kemudian dibaca tanpa harus ditiup. Yang ketiga, dibacakan ayat di tangan kita, ya. Di tangan kita tentu harus keluar ininya, apa, udaranya. Dibaca begini. Kemudian diusapkan di jasad dia sendiri kalau meruqyah diri sendiri, atau kalau meruqyah orang lain di jasad orang lain diusapkan. Nah sekarang yang keempat, an yaqra fil ma'i thumma yashrabu aw yaktasil bihi huwa aw ghairuh. Yang keempat, dibaca ayat-ayat Quran atau doa-doa tadi di air, baik di gelas, di ember, di apapun yang jelas air, lalu diminum atau mandi dengan air itu, baik dia sendiri atau orang lain. Nah untuk taib sih, pelan-pelan sih. Sudah? Apa yang keempat? An yaqra'a fil ma' thumma yashrabu wa yaktasila bihi huwa aw ghairuhu. Dibaca di air, lalu minum atau mandi dengan air tersebut. Siapa yang minum? Dia sendiri yang baca atau orang lain. Nah, apa masalah ini hukumnya? Fihi khilaf bainal ulama. Kalau masalah ini khilaf, ada beda pendapat ulama antara yang membolehkan dan yang melarang. Khilaf. Was-sahih, dan pendapat yang kuat, was-sahih bijawaziha liwurudi dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar boleh berdasarkan ada dalil dari Nabi. Ya. Ada dalil dari Nabi, hadis Abu Daud. Cuman kita harus sebutkan ini adalah ada khilaf kan itu ya. Walaupun tetap ini ada dalilnya, boleh, benar. Hadis Sabit bin Qais jemaah. Hadis Sabit bin Qais. Ya.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara alaihi fima. Nabi pernah meruqyah dia, yakni Sabit bin Qais, ya, di air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkannya, yakni menyiramkannya. Dan ini menunjukkan bolehnya, dan ini bukan suatu kekhususan Nabi, ya. Tapi dibolehkan untuk umatnya melakukan hal yang sama. Demikian pula dipraktikkan para salaf. Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad itu diceritakan oleh putra beliau namanya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad yang mempraktikkan dan diriwayatkan oleh Abdullah putranya. Ya. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ra'aituhu, aku pernah melihat bapakku Imam Ahmad, ya. Beliau yata'awwad fil ma wa yashrabuhu al marid. Aku pernah melihat bapakku Imam Ahmad bin Hanbal membaca perlindungan di air, lalu orang yang sakit suruh minum, ya. Wa yasubu ala ra'sihi min, dan juga disiramkan di airnya, di kepalanya dari air tersebut, jadi mandi dengan air itu. Maka boleh minum, boleh mandi, ya. Taib. Jadi ini ada khilaf memang, namun yang rajih apa? Boleh. Taib. Yang kelima, ya ikhwan, kitabatul ayati wal adhkar fil ina thumma yashrabuhu aw yaktasil bihi huwa aw ghairuh. Yang kelima, menulis ayat Quran atau doa-doa, zikir-zikir, ya. Lalu tulisan itu dimasukkan ke bejana air gitu ya, atau botol air dan semisal, lalu minum atau mandi dari air tersebut. Jadi ini bukan dibaca, tapi dia apa kan? Ditulis. Terbayangkan tintanya kayak gimana jemaah? Ada enggak yang begini dilakukan? Banyak. Kiai-kiai banyak. Oh, saya pernah memeruqyah orang itu, di rumahnya sudah ada banyak botol, dan isinya ayat-ayat. Saya bilang, dari mana ini? Dikasih sama Pak Kiai katanya. Untuk diminum, mandi dan semisalnya. Tulisan bahaya, itu tinta, ya, tinta. Maka masalah ini wahada fihi khilaf, dan ini ada khilaf ulama. Wal aula tarkuha, dan yang lebih utama kita meninggalkannya. Jadi tidak boleh. Yang lebih utama, cuman kita katakan memang ini ada khilaf. Yang lebih utama meninggalkannya. Dan cukup kita berpegang dengan ruqyah yang syariah, yang al-manqulah ani Nabi, yang ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ada khilaf? Karena memang ada ulama yang membolehkan. Dia siapa di antara ulama yang membolehkan? Imam Ahmad juga, ya. Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad jemaah. Imam Abu Dawud, ya. Ya kan ada hadis riwayat siapa? Imam Abu Dawud. Nah, Abu Dawud ini muridnya Imam Ahmad. Kata Imam Abu Dawud, sami'tu Ahmad, aku mendengar Imam Ahmad su'ila. Imam Ahmad ditanya 'anil rajul, tentang orang yang yaktub Al-Qur'an fi syai' thumma yaghsiluhu wa yashrabu. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang orang, bagaimana hukum orang yang menulis ayat Quran lalu pakai minum atau mandi, ya dimasukkan ke air. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Kata beliau, arju alla yakuna bihi ba'sun. Kata Imam Ahmad, ya aku berharap hal itu tidak apa-apa. Jadi ada. Namun lebih utama kita untuk tidak melakukan, para jemaah. Hatta Syekh bin Baz dulu jemaah. Hatta Syekh bin Baz, ya. Hatta Syekh bin Baz itu membolehkan, ya. Termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syekh bin Baz. Nah, ya. Jadi Syekh bin Baz membolehkan karena tadi ada riwayat dari para as-salaf, ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wal kitabah fil warq was suhun. Adapun menulis ayat atau menulis lafaz-lafaz zikir di kertas atau di piring misalnya, ya, maka wahada fi'luhu ba'dus salaf.
Maka ini diamalkan oleh sebagian para as-salaf, kata Syekh bin Baz. Nah, ada hadis namun tidak sahih. Wa rawa an Ibnu Abbas walakin lam yathbut wala ba'sa bihi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, memang ada riwayat dari Ibnu Abbas namun riwayat itu tidak sahih, wala ba'sa bihi, namun tidak masalah melakukan itu, kata beliau. Zakar Ibnu Qayyim fi Zad, bahkan Imam Ibnu Qayyim pun menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, kitab yang fenomenal tentang petunjuk-petunjuk Nabi, ya, yakni biografi Nabi dalam ibadah, dalam kehidupan seharian beliau. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di situ, namun kata Syekh bin Baz apa? Waruqyatu afdal. Namun tentu meruqyah saja itu lebih afdal daripada menulis. Ya. Nah, gitu aja kok repot ya. Ngapain? Sudah ruqyah tak cukup wes, ngapain tulis-tulis begitu? Jelas ya? Namun ini permasalahan dibahas oleh para ulama. Jadi antum jangan sampai langsung bagaimana menulis ayat Quran lalu diminum misalnya. Oh, syirik, bid'ah. La. Ada khilaf ya Syekh. Namun yang afdal tidak melakukannya, ya. Dan juga kenapa tidak boleh, cuma dari sisi ada pelecehan loh terhadap ayat Quran, kan ya? Ya. Sebagian ulama mengatakan itu ada bentuk yakni imtihan, imtihan ya, pakai H besar ya. Kalau imtihan pakai H kecil, imtihan artinya ujian. Imtihan, ujian. Tapi kalau al-imtihan artinya penghinaan. Nah, ini memang dimaksud ada imtihan, penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Taib. Wes, itu babnya selesai. Sampai mana tadi jemaah? Irtaqa itu ya, tolab turuk ya. Tapi ruqyah qiraatul Quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'ala al-musabi bi maradin wa nahwihi. Itu ruqyah. Kemudian perkataan muallif, ma hamalaka 'ala dzalik, apa yang membawamu melakukan hal itu? Ai ma hujjatuka 'ala jawazi dzalik. Apa hujahmu untuk membolehkan hal tersebut? Ya. Jadi kenapa siapa namanya sahabat? Siapa di antara tabi'in tadi yang tergigitnya siapa? Husain bin Abdurrahman. Ini ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, "Fama sana'ta?" Apa yang kau lakukan? Kata Husain bin Abdurrahman, "Irtaqaitu," aku minta ruqyah. Lalu kata siapa? Kata Sa'id bin Jubair, "Wa ma hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Ini apa hujahmu, apa alasanmu melakukan hal tersebut? Di sini pentingnya para as-salaf itu dulu selalu memperhatikan tentang dalil. Melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama ini dalil. Harus dalil, baik Quran ataupun hadis ataupun akwal sahabat, hatta kalaupun dalil itu perkataan para ulama, minimal ada sumbernya gitu loh jemaah. Imam yang 4 lah minimal, ada ndak pernyataan misalnya. Dan nanti dilihat, adapun dalil perlu diuji lagi dengan dalil-dalil yang lainnya. Maka apa jawabannya ketika ma hujjatuka 'ala jawazi dzalik? Apa hujahmu, apa alasanmu melakukan hal itu? Yaitu hadis dari Sya'bi, ya. La ruqyata illa min ainin. Nah, tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Dan al-ain ayyuliqa isabatul ain ghairahu bi ainihi. Ya. Apa itu ain? Ain itu pandangan mata. Ain itu. Namun maksudnya adalah pandangan mata seseorang yang menimbulkan kemudaratan, ya. Yang menimbulkan kemudaratan, menimbulkan bahaya atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ada rasa takjub tanpa dia mendoakan keberkahan. Ta'in. Dan yang diantara yang salah jemaah ya. Di antara yang salah, kalau ada orang mendapatkan nikmat,
dianjurkan mengucapkan apa? Hah? Mengucapkan apa jemaah? Masya Allah, ya kan? Betul, Masya Allah. Padahal perlu diperhatikan begini, kalau nikmat itu kepada orang lain dan kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, itu bukan Masya Allah yang benar ya. Namun ini sudah di masyarakat sudah demikian ya. Jadi kalau nikmat itu ada dua, ada nikmat untuk kita dan keluarga kita ya, dan ada nikmat untuk orang lain. Nah kalau kita melihat nikmat kita yang Allah anugerahkan kepada kita ya, kita lihat badan kita sehat, jasad kita cantik, ganteng, Masya Allah, rumah kita bagus, kendaraan kita bagus, anak kita, pokoknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baru kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau orang lain yang punya nikmat, maka kita katakan bukan Masya Allah, tapi nikmat apa? Tapi ucapan apa? Ucapan keberkahan. Maka Nabi mengatakan ala barakta, kenapa kamu nggak doakan keberkahan ketika melihat nikmat di orang lain? Jelas ya? Bukan Masya Allah kepada kita. Nah, jadi jangan sampai lupa kepada orang lain tuh Allahumma barik, atau barakallahu lak, atau barakallahu lah, atau Allahumma barik lakum misalnya. Jadi doakan keberkahan kalau nikmat ada pada orang lain, dan itu akan menghilangkan iri, dengki kita, hasad kita jemaah. Doakan kalau orang lain mendapatkan nikmat ya, Allahumma barik lah, Allahumma barik lak, atau Allahumma barik laha, Allahumma barik fiha. Kalau anaknya Masya Allah ya, mencapai martabat yang tinggi misalnya ya, ucapkan Masya Allah anakmu, Allahumma barik fi auladik, atau Allahumma barik fih, ya Allah berkahi dia, dan semisalnya. Taib. Jadi ain itu demikian. Dan maksud la ruqyata illa min ainin. Apa maksudnya tidak ada ruqyah? Kata para ulama, tidak ada ruqyah yang anfa' wa ashfa', yang lebih mujarab, lebih manjur, kecuali dari ain. Nah, ain. Dan ainnya adalah isabatul ain ghairahu, yakni orang yang berbuat ain menimpakan kemudaratan kepada orang lain dengan sebab pandangannya. Namun pandangan di sini secara umum jamaah, karena orang buta pun bisa berbuat ain. Ya. Jadi pandangan ini karena secara umum kebanyakan orang berbuat ain dengan matanya, dia lihat matanya. Jadi pengaruh buruk dari pandangan mata. Namun orang buta pun bisa berbuat ain. Contoh dengan penciumannya jemaah. Orang buta ketika dia mencium masakan mungkin enak, lezat gitu ya, lalu dia bisa untuk mendatangkan apa, keburukan melalui perasaannya tersebut. Apabila tidak mengucapkan doa keberkahan, Allahumma barik fi. Nah, tapi secara umum karena pandangan. Makanya jemaah antum hati-hati, ada di antara karakter orang suka berbuat ain. Maka kepada orang seperti ini Nabi memerintahkan kita untuk menyembunyikan nikmat. Menyembunyikan nikmat. Di Indonesia ini kebanyakannya senang sekali kalau nikmat itu diobral, dilihat-lihatkan. Bahkan hatta sekarang musim media ya, medsos, subhanallah. Yang di Facebook lihat, kalau dia pasang status, itu status yakni pamer-pamer nikmatnya. Alhamdulillah sudah tahajud, itu ya pamer amal. Alhamdulillah baru bangun rumah, pamer harta. Nanti orang yang melihat, sejuta mata melihat, terbayang bagaimana ainnya nanti. Karena menurut Imam Al-Qayyim bisa loh ain melalui gambar foto itu. Maka mudaratnya pasang gambar foto ya, apalagi selain membuat fitnah ya, membuat fitnah, jadi membuat mudarat orang yang melihat, juga nanti dikhawatirkan mudarat bagi dia yang masang foto tadi. Ain. Dan sekarang musibah ya, bukan hanya hatta para penuntut ilmu, hatta para asatidah juga, ustaz ada yang suka ada di layar-layarnya. Ya kalau anak video aja, anak ini videonya ada, tapi gambar foto anak enggak. Ya mudah-mudahan antum juga gitu. Enggak usah, apalagi foto anak perempuan, istri sendiri, naudzubillah. Hatta akhwat itu yang cadaran pun loh, selfie cadaran padahal. Apa yang sama mata perempuan tuh ikhwan kalau pakai kohl ini.
Wanita pakai apa nih yang hitam, matanya hitam, tambah indah. Bahkan mungkin wanita itu buruk ya, tapi ketika matanya saya kelihatan indah bahkan. Padahal mungkin mohon maaf ya, mungkin tidak tahu hidungnya kayak apa, tapi ketika matanya kelihatan fitnah. Jadi hatta akhwat yang pakai cadar jangan suka selfie di media. Ya. Ada ustaz, dia fotonya dari balik punggungnya saja, ya, punggungnya saja. Terus mau ngapain? Liatin apa gitu punggungnya? Subhanallah. Baik. Jadi hati-hati ain. Kata Nabi, aksar man yamutu min ummati sababuhal ain. Kebanyakan umatku meninggal dunia itu sebabnya ain. Walaupun mungkin tabrakan ya, mati mungkin karena corona, tapi mati dengan sebab corona sebabnya karena ain dulu. Jadi ain dulu penyebabnya sehingga mati corona mendadak mati atau tabrakan, naudzubillah. Sebabnya ain. Jadi tidak nyadar berjamaah. Dan ain itu berawal dari kekaguman orang dengan pandangan matanya. Kan ada orang apalagi ada hasadnya loh. Orang mungkin merasa iri loh, kenapa dia dapat aku kok nggak dapat? Olah enak dia kok. Oh no, misalnya terus dia. Waliyadzubillah. Ya. Maka kalau ada tiba-tiba ya harta kok hancur, tiba-tiba orang sakit, tiba-tiba meninggal, bahkan kata Nabi yudkhilu rajulul qabra. Ain itu saking dahsyatnya pengaruhnya ya, bisa menyebabkan orang itu mati langsung masuk kubur, wa yudhirul jamal al-qadar, dan bisa menyebabkan unta mati masuk periuk dimasak. Unta bisa masuk periuk gara-gara ain. Ya, jadi binatang. Jadi ain itu menimpa barang, binatang, manusia apa saja dari ya, harta-harta yang menakjubkan awalnya. Maka hati-hati, justru kata Nabi kalau ada orang seperti itu kita sembunyikan nikmat, bukan malah obral nikmat. Baik. Terus yang mana lagi? Au hummatin atau hummah. Taib al-hummatu summul aqrab wa syabahiha. Artinya hummah itu sengatan, ya. Sengatan kala, yakni racunnya. Jadi tidak ada ruqyah yang paling asfa, yang paling mujarab kecuali dua penyakit ini, ain dan sengatan kala. Bukan berarti selain dua ini enggak boleh, tidak. Itu mana daripada asar ini. Taib, manintah ila masami'a. Ini pujian dari siapa? Sa'id bin Jubair. Ya. Qad ihsanan, sungguh baik gitu orang yang qad ahsana manintah ila masami'a. Sungguh bagus orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada apa yang dia dengar. Nah, apa maksudnya ini? Ucapan ini ai akhadha bima balagahum minal ilmi. Ya. Jadi mengembalikan atau mengambil dengan apa yang sampai kepadanya ilmu. Jadi berdalil dengan ilmu gitu. Yang sampai kepadanya bi khilafi man yaf'al ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal dengan kebodohan. Jadi orang yang beramal dengan ilmu ini dipuji. Dan ini kebiasaan para as-salaf. Beda dengan ahli bidah. Kalau ahli bidah beramal dulu baru cari dalil. Kalau para as-salaf dulu ada dalil dulu baru beramal. Karena hukum asal amal itu terlarang hukum asalnya. Salat itu terlarang asalnya sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Au la ya'mal bima ya'lam, atau juga sebaliknya ada orang yang tidak beramal padahal dia tahu. Jadi ada orang yang berilmu tidak beramal, ada orang yang beramal tanpa ilmu. Dua-duanya tercela. Ya. Kemudian uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Qila, ada yang berpendapat dari ulama, kana dzalika lailatul Isra. Hal itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Ditampakkan kepada Nabi. Dan ini menunjukkan mukjizat dari Allah ya. Allah berkuasa para jemaah ya untuk menampakkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkuasa untuk menampakkan kepada Nabi sebuah peristiwa yang akan terjadi nanti. Itu yang akan terjadi nanti. Makanya sebenarnya para jemaah sekalian, segala sesuatu yang akan terjadi sudah tercatat enggak di Lauhil Mahfuz? Sudah tercatat semuanya. Dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keluasan ilmu Allah. Allah tahu apa yang sedang, apa yang akan, apa yang telah terjadi. Bahkan Allah tahu malam yakun idza kana kaifa yakun. Allah tahu hal yang mustahil terjadi, jika terjadi bagaimana terjadinya Allah tahu. Sampai gitu.
Kalau kita kan tahunya yang sudah terjadi saja. Kalau Allah tidak. Makanya ditampakkan kepada Nabi apa yang terjadi di hari kiamat kelak, apa yang terjadi di padang mahsyar kelak. Ditampakkan. Taib. Ai arahullah, yani Allah menampakkan kepada Nabi misalaha, permisalannya idza ja'at yaumil qiyamah, apabila datang nanti di hari kiamat. Kemudian arah itu apa arah itu? Karena aku lihat Nabi ada bersamanya rahat. Aku lihat Nabi, kata Nabi Muhammad SAW ya, aku melihat Nabi yang ada bersamanya rahat. Apa rahat? Artinya al-jama'ah dunal ashrah, yakni sekelompok manusia atau jamaah yang kurang dari 10. Ya, rahat. Rahat itu jamaah dari 3 sampai 9. Sama dengan bid'un. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Demikian pula rahat itu sekelompok manusia yang jumlahnya dari 3 sampai 9. Kemudian wa nabiyya laisa ma'ahu ahad. Aku melihat Nabi ada yang Nabi itu tidak ada bersamanya seorang pun. Apa maksudnya? Ailam yatba'hum min qaumihi ahadun, yani tidak ada pengikut dari kaumnya yang ngikutin seorang pun. Enggak laku gitu loh dakwahnya. Dan ini sebagai hiburan pada jamaahnya. Sebagai hiburan bagi kita dalam berdakwah. Kemarin sudah saya singgung bahwa tolak ukur keberhasilan dakwah dengan dan bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya followers, bukan, tapi dengan berada di atas jalan yang hak. Dakwah tauhid walaupun sepi pengikut dianggap dakwah yang berhasil. Dakwah tauhid. Tapi dakwah selain tauhid walaupun banyak pengikut maka dianggap dakwah yang gagal. Demikian Syekh Fauzan menjelaskan. Jadi yang penting antum itu di atas jalan. Sebab keberhasilan itu bukan tolak ukur jemaah, tapi di atas jalan itu. Misalnya, kalau antum dakwah di atas jalan yang hak, dakwah tauhid, walaupun meninggal dunia belum nampak hasil, tapi antum sudah tercatat di sisi Allah sebagai orang yang berdakwah kepada tauhid sebagaimana para nabi. Wa raitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku lihat nabi ada yang enggak dapat pengikut satupun, kata Nabi SAW. Dan ini bukan kegagalan, bukan. Ini keberhasilan pada jamaah karena mereka berdakwah menyeru kepada tauhid. Makanya mungkin bagus perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Iddatus Sabirin, beliau membawakan sebuah sebuah riwayat yang menarik ya, yakni Umar bin Al-Khattab mendengar ada orang yang sedang berdoa. Dia mengatakan dalam doanya ya, seseorang ini mengatakan Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Doanya seperti itu, minal aqallin. Umar kaget, Umar tanya, loh apa? Kata Umar, mahada, kenapa kamu doa minta dijadikan sebagai golongan yang sedikit atau termasuk yang sedikit? Lalu orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha qala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bukankah Allah berfirman banyak sekali dalam Quran yang menunjukkan bahwa ya kelompok-kelompok yang benar, kelompok yang beriman, kelompok yang bersyukur itu sedikit jumlahnya. Jadi yang baik-baik itu sedikit jumlahnya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Saba 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit orang yang syukur kepada Allah. Lalu Allah berfirman tadi, wa ma amana ma'ahu illa qauli, tidaklah beriman bersama nabi tersebut kecuali sedikit. Maka dia dijadikan orang yang sedikit, yakni yang berada di atas kebenaran. Oleh karena itu, jangan kita tertipu dengan banyaknya pengikut jemaah. Dan jangan merasa kesepian juga dengan sepinya pengikut gitu loh. Jangan sedih dengan sedikitnya pengikut, jangan. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Wah, kayaknya itu ajaran benar, kenapa pengikutnya banyak? Kalau salah kan tidak mungkin. Loh, kok itu tolak ukurnya? Bukan kalau berfirman, wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan di muka bumi ini, bukankah itu merupakan tanda kesesatan? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kebanyakan orang, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Maka perhatikan di sini, Nabi melihat ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti gagal dakwahnya. Kemudian
Sawadun azim. Lalu ditampakkan kepada Nabi sawadun azim. Jadi sawadun azim artinya ashkhasun katsirah. Ashkhasun katsirah. Ini orang-orang yang banyak sekali. Sejumlah manusia yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira itu umatku. Ai likasratihim. Kenapa Nabi mengira umatnya? Satu, likasratihim, karena melihat banyak. Ya. Terus kenapa Nabi menyangka tidak yakin? Wa bu'dihi anhum, karena Nabi jauh waktu itu melihat arahnya itu, enggak jelas gitu. Fala yumayyizu a'yanahum, sehingga Nabi tidak bisa untuk membedakan secara persisnya, a'yan secara personalnya. Baik. Lalu Musa, apa Musa di sini? Ternyata itu adalah Musa dan kaumnya ya. Musa yang dimaksud ini Nabi Musa alaihissalam. Ai Musa bin Imran kalimur Rahman. Musa bin Imran yang digelari dengan yang diajak bicara oleh Allah, kalimur Rahman. Wa qaumuhu, dan kaumnya Musa, yakni atba'uhu ala dinih. Maksudnya pengikutnya ya, agama min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu dakwahnya khusus kepada Bani Israel saja. Ya. Jadi tidak untuk umum. Tidak untuk umum. Demikian pula siapa? Nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel, dakwah untuk mereka saja. Nabi Isa. Makanya Nabi Isa adalah nabi terakhir. Nabi Isa adalah nabi dan rasul terakhir. Ya, yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Jadi Nabi Isa nabi terakhir, rasul terakhir yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Jadi bukan Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir. Nabi Isa kalau untuk Bani Israel. Tapi Nabi Rasul yang paling akhir secara mutlak Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ojo dipotong video ini. Truk dipotong. Nabi Muhammad bukan Nabi Rasul terakhir, sampai situ. Nyebar. Biasa kan gitu zaman sekarang. Anda juga sengaja dibuat seperti itu. Ya. Supaya orang itu menjelaskan mendengarnya terus sampai selesai gitu. Jadi Nabi Muhammad bukan Nabi Rasul terakhir ya, tapi Nabi Rasul terakhir adalah Nabi Isa untuk Bani Israel maksudnya. Kalau secara mutlak, na'am, Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul terakhir secara mutlak. Terus bila hisabin wala adab. Nah, nanti masuk surganya orang yang memiliki 4 sifatnya dalam hadis tadi, tanpa hisab, tanpa adab. Ai la yuhasabun, maksudnya tidak dihisab. Wala yu'adzabun, tidak pula diazab qabla dukhulihimul jannah, sebelum masuk surganya. Karena ada orang-orang yang dari ahli tauhid juga yang sebelum masuk surga harus dihisab dulu dan harus diadab. Ya. Kenapa mereka tidak dihisab, tidak diadab? Litahqiqihimut tauhid, karena mereka telah mentahqiq tauhid, merealisasikan, mewujudkan, menyempurnakan tauhid. Baik. Summa nahadha, lalu Nabi bangkit. Ai qoma, nahadha artinya bangkit. Makanya ada ormas namanya Nahdlatul Ulama. Apa artinya? Kebangkitan ulama, ya. Ini hanya dari sisi kata saja anak ambil. Nahdlatul Ulama. Jadi nahadha artinya bangkit. Lalu fakhadan nasu fi ulaika. Apa artinya? Manusia bernahadha itu saling bertanya ya, tentang mereka yang kata Nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ai tabahasa. Jadi manusia, yakni para sahabat yang ketika disampaikan ini oleh Nabi, tabahasa, saling membahas, maksudnya al-hadirun, orang-orang yang hadir di situ. Wakhtalafu, dan mereka berselisih, beda pendapat, fi haula, tentang mereka as-sab'in yang 70.000 tadi. Siapa? Yani maksudnya apa? Mereka berselisih dalam hal apanya jemaah? Dalam hal apa? Yani bi ai amalin. Nah, lihat di sini. Ini garis bawah nih kalau bisa. Bi ai amalin, dengan amalan apa nalu mereka mencapai hadih darajah, derajat ini. Jadi berarti para sahabat itu berpikir amalan seperti derajat seperti itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang jumlahnya 70.000 orang itu tidak mungkin gratis, tapi harus dengan amal. Nah, amalan apa ini yang dimaksud? Apa amalannya? Apa rahasianya? Itu yang dipertanyakan oleh para sahabat. Maka di antara mereka ada yang ya mengeluarkan pendapat-pendapat. Oh, mungkin ini yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali,
Artinya dia lahir dalam Islam. Kalau kami-kami kan mantan-mantan penyembah berhala semua gitu para sahabat. Jadi banyak ya di antara apa yang disampaikan oleh para sahabat. Taib. Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin. Karena mereka tidak akan mencapai derajat itu kecuali dengan amal. Fama huwa, apa amalan itu? Taib. Akhirnya ya mereka kan enggak tahu, akhirnya Nabi memberitahu fa akhbaruhu, maka kemudian beliau mengkabarkan ai zakaru ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum. Oh, fa akhbaruhu itu artinya mereka mengkabari Nabi ya. Yakni maksudnya mereka menyebutkan kepada Nabi ikhtilafahum, perselisihan mereka fil murad, tentang yang dimaksud bihaula is-sab'in, orang yang 70.000 tadi. Maka Nabi pun menyebutkan 4 sifat la yastarqun, yani apa la yastarqun? La yatlubuna man yarqihim, yani tidak minta diruqyah, tidak minta kepada orang untuk meruqyah mereka. Istighna'an 'anil nas, yani merasa tidak butuh kepada manusia, ini hanya butuh kepada Allah saja. Ini boleh jemaah, minta diruqyah itu boleh, namun meninggalkan minta ruqyah untuk menyempurnakan tauhid kita, untuk menyempurnakan ketawakalan kita, itu dianjurkan gitu loh. Tapi boleh. Ya. Seperti para salaf dahulu ketika jatuh apanya? Jatuh apa untuk ini tuh, untuk mukul hewan itu namanya pecut ya. Ada selain pecut apa namanya? Cemeti ya. Yes. Hah? Iya. Ketika cemetinya jatuh, itu mereka enggak mau nyuruh orang. Karena apa? Karena mereka betul-betul ingin betul-betul bertawakal kepada Allah. Tidak mau bergantung pada manusia, diambilnya sendiri. Ya. Termasuk sendalnya putus pun mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh minta diambilkan orang juga boleh, namun saking ingin sempurnanya gitu loh ketauhidan mereka. Dan itu boleh ya, jangan dianggap berlebihan, enggak. Boleh saja orang seperti itu. Jadi betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Terus wala yaktawun, tapi mana tadi? La yastarquna ila yatlubuna man yarkihim istighna'an. Taib, wala yaktawun, dan tidak minta diobati dengan besi panas, kai namanya. Ai la yas'aluna ghairahum, tidak meminta kepada orang lain an yakwiyahum binar, untuk mengkai mereka dengan api. Tidak minta. Taib, dari sisi mana jemaah sekalian? Kalau minta ruqyah dari sisi nanti orang itu akan bergantung kepada yang meruqyah, kan gitu ya. Kalau minta diobati dengan besi panas, tidak minta untuk dikaikan kepada orang lain, karena orang Arab jahiliyah dulu, orang Arab dahulu secara umum meyakini kalau penyakit sudah tidak sembuh-sembuh, maka jalan terakhir mistamaja utamanya itu adalah dengan dibakar besi sampai merah, lalu ditempelkan di badan yang sakit, dan itu diyakini pasti sembuh. Sehingga ketika dia minta dikaikan kepada orang lain, nanti tawakalnya akan besar kepada orang yang mengkai tersebut, karena meyakini pasti sembuh. Itu jemaah. Terus wala yatatayyaruna, apa arti wala yatatayyarun? Dan mereka tidak bertatayyur, ai la yatasya'amun, tidak menganggap sial bituyur, dengan burung wa nahwiha dan yang semisal. Karena secara umum mereka bertatayyurnya dengan burung dulu itu, secara ghalib. Jadi jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab dan kebiasaan orang Arab ya, menamai sesuatu dengan ghalibnya jemaah. Menamakan sesuatu itu dengan ghalibnya. Kenapa disebut ya alam kubur? Padahal ada orang yang mati kan enggak dikubur, tapi masuk juga ke alam kubur. Kenapa? Karena secara umum manusia itu kalau mati dia apa kan? Dikubur, walaupun ada yang matinya enggak dikubur, karena secara umumnya. Demikian orang Arab selalu menamakan sesuatu yang ghalibnya. Termasuk dengan tuyur, dengan burung. Jadi orang Arab dahulu mereka bertatayur dengan burung. Bisa dengan makna orang Arab dahulu kalau mau berangkat, entah itu safar, entah itu suatu hajat keperluan, mereka akan meyakini sial atau tidak sial itu sebelumnya mereka lepas burung dulu. Ya, dilepas burung. Nanti kalau burung itu dilepas dan larinya burung itu arahnya ke kanan, maka ini tanda baik mereka akan safar.
Kalau nanti burungnya ke arah kiri, berarti ini tanda sial, mereka nggak jadi safar. Itulah yang disebut tatayyur. Sehingga kalau ada orang gara-gara itu nggak jadi melakukan sesuatu gara-gara itu, maka itu kesyirikan. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Sama kita sekarang. Coba hotel, nggak ada nomor berapa? Ya, karena memang rata-rata hotelnya bintang-bintang semua, tinggi-tinggi nomornya ya. Taib. Juga nggak ada lantai berapa, nggak ada. Pokoknya mereka menganggap sesuatu itu sial. Ya. Kalau antum mau beli rumah, pas dilihat rumahnya cocok, masya Allah, ya. Pas dilihat rumahnya nomor 13, lalu antum tidak jadi beli rumah itu tatayur bukan? Tatayur tidak? Tatayur tidak? Tatayur itu tempatnya di mana coba? Tempatnya di hati. Tatayur itu tempatnya di hati, karena dia keyakinan ya akan adanya kesialan dengan sebab tertentu yang tidak ada kaitannya. Itu tatayur. Nah sekarang kalau ada orang sudah beli rumah, namun pas dilihat ya nomor 13 lalu tidak jadi beli rumahnya, tatayur bukan? Belum tentu. Ternyata duitnya kurang ya Pak. Nomor 13 nggak masalah, nggak jadi karena duitnya kurang, nggak jadi akhirnya. Bukan karena 13-nya, karena duitnya kurang, berarti bukan tatayur. Ya, jadi jangan, nggak boleh Pak, ini nomor 13 sampai nggak jadi, ini syirik ini. Lah, karena dia tujuannya. Jadi tergantung. Maka tatayur itu termasuk apa? Termasuk keyakinan hati. Nah, mana tadi? Wala ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dari mana terjemahan hanya? Ayo. Sudah dibahas. Kenapa diterjemahkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kenapa? Nah, karena didahulukan yang harusnya diakhirkan. Jadi ala rabbihim itu kan harusnya diakhirkan. Yatawakkaluna ala rabbihim. Objek didahulukan dalam, ini ilmu balaghah namanya. Ini bagian ilmu balaghah, bukan hausaraf, ini ilmu balaghah. Ketika objek didahulukan maka berfaedah al-hasr, pembatasan. Terjemahnya hanya. Termasuk iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Wa ala rabbihim pun yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Apa artinya? Ay ya'tamiduna fi jami' umurihim. Mereka bersandar dalam segala urusan mereka alaihi, hanya kepada Allah, la ala ghairi, tidak kepada selain Allah. Wa yufawwiduna, dan mereka menyerahkan umurahum, perkara-perkara atau urusan mereka ilahi, kepada Allah. Baik, kemudian sabaqaka biha Ukasyah, ketika ada orang minta didoakannya, maka kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahulimu. Jadi Ukasyah yang pertama kali minta didoakan, ya, ai ila ihrazi hadhihi as-sifat aw sabaqaka bisu'al, ya. Maksudnya apa? Sabaqaka, didahului oleh Ukasyah, yakni didahului tentang sifat-sifatnya. Maksudnya Ukasyah lebih utama, lebih afdal gitu dari sifat-sifat yang kamu miliki, atau dalam soal permohonan saja. Jadi udah duluan Ukasyah dalam hal urutan gitu, karena Ukasyah yang lebih dulu. Bisa lebih dulu dalam sifat ya, Ukasyah lebih afdal, atau lebih dulu dalam hal waktu saja. Kalau sifat berarti sama saja. Ya, baik. Demikian para jemaah sekalian, kosakata dari lafaz-lafaz hadis yang perlu dijelaskan. Sekarang al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna ijmal global terhadap hadis. Jadi hadis ini sudah terang juga ya, namun dijelaskan oleh Syekh supaya lebih terang lagi. Nah, apa kita baca? Baik, kita طيب المعنى الإجمالي للحديث يصف لنا حسين بن عبد الرحمن. Husain bin Abdul Rahman menggambarkan kepada kita atau
yasifu menceritakan juga boleh, tapi di sini menggambarkan kepada kita hiwaran, sebuah diskusi, obrolan daro yang terjadi di majlis Sa'id bin Jubair, ya, bimunasabati tentang atau bimunasabah berkaitan inqidadi kaukib, jatuhnya bintang filail pada waktu malam. Nah, itu metode materi yang dibahasnya. Fa akhbarahum Husain, maka Husain mengkabarkan kepada yang hadir di situ annahu syahada al-qidadah atau syahadan qidadah, ya, bahwasanya Husain menyaksikan jatuhnya bintang tersebut. Kenapa dia menyaksikan? Li'annahu lam yakun hinadzaka naiman, karena saat itu dia sedang tidak tidur, ya. Kalau sedang tidur otomatis enggak melihat bintang yang jatuh itu, tapi karena dia sedang tidak tidur. Illa annahu khafa, namun ila di sini namun dia ini takut an yadhunnal hadirun, orang yang hadir mengira annahu, bahwasanya Imran bin Husain ini, bukan Imran dan Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini tidak melihat kecuali li'annahu yusolli, sedang salat. Nah, jadi tidak tidurnya itu jangan sampai hadirin yang ada di situ mengira dia sedang tahajud. Oleh karena itu fa'arada an yadfa'a an nafsihi, maka dia ingin mencegah dari dirinya ihama, ya. Iham itu persangkaan ta'abbudin, ibadah lam yaf'alhu, yang tidak dia lakukan. Ka'adatis salafis salih, sebagaimana kebiasaan para salafus salih fi hirsihim 'alal ikhlas, dalam semangat mereka menjaga keikhlasan. Jadi kalau para as-salaf jemaah, ibadah itu semakin ingin disembunyikan. Makanya kenapa ibadah di rumah lebih afdal daripada di masjid? Kenapa salat sunnah itu lebih afdal di rumah daripada di masjid? Kenapa? Karena dia ahra lil ikhlas, karena dia lebih cenderung untuk ikhlas dibandingkan di masjid, ya. Kalau di rumah lebih besar pahalanya. Makanya antum kalau mau ke masjid, salat qobliyah dulu di rumah, salat ba'diyah kalau memungkinkan nanti salat ba'diyah di rumah, salat duha jangan sengaja ke masjid, salat duha di rumah. Bahkan Nabi mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, ya. Jadikan rumah kalian itu ibadah, jangan jadikan kuburan yang sepi dari ibadah. Makanya kenapa wanita lebih afdal salatnya di rumah daripada di masjid? Lebih afdal, lebih banyak pahala gitu. Namun wanita boleh, ya, untuk ke masjid, dan laki-laki dilarang untuk melarang wanita kalau minta izin ke masjid. Jadi laki-laki dilarang. Berarti laki-laki tidak dilarang oleh Allah untuk melarang istrinya berangkat ke mall. Tidak dilarang oleh Allah para laki-laki untuk melarang istrinya berangkat ke selain masjid. Subhanallah, sampai begitu, ya. Makanya ibu ke masjid, ya, kalau minta izin itu ada hak itu untuk diizinkan, kecuali nanti kalau melihat kemudaratan baru. Kalau tidak ada syarat-syarat terpenuhi semuanya, enggak boleh dilarang, ya. Taib. Maka para salaf takutnya nanti Husain ini bin Abdurrahman, takutnya ketika dia tidak tidur melihat bintang jatuh disangka sedang tahajud. Tidak, ya. Kalau kita justru sebaliknya, ibadah itu ingin dilihat, ingin diketahui. Alhamdulillah sudah ini, sudah. Itu hati-hati, itu termasuk riya terselubung cuma. Pasang status amalan-amalan ibadah, alhamdulillah, OTW kajian, masya Allah, OTW kajian. Ya. Kadang-kadang jam berapa pasang status, maaf ini lagi di 2 rakaat, sambil dia posting sajadahnya. Sajadah di foto ini, klik sebar, lagi di 2 rakaat. Maksudnya lagi tahajud di 2 rakaat. Lalu mungkin temennya ngambil, mosok sih nggak percaya, kira aku ruku, lagi ruku dipotong, lagi ruku, subhanallah. Taib. Adapun mungkin laporan-laporan, ya, dilaporkan adanya mungkin dana-dana pembangunan masjid ke apa, dilaporkan, nggak masalah, itu laporan dan juga memotivasi orang untuk beramal. Nah, kemudian para jamaah sekalian,
farada atau ilhas fa akhbara bisababi al-haqiqi liyaqadatihi. Maka Husain bin Abdurrahman mengkabarkan sebab yang hakiki, apa sebab yang aslinya kenapa dia terbangun. Wa nu bisabab isabatin, karena bahwasanya dia disebabkan terkena hasarat lahu, terkena sengatan tadi yang terjadi padanya. Akhirnya fantaqala al-bahthu, akhirnya berpindahlah pembahasan ila soal kepada pertanyaan amma sana'a, apa yang dilakukan hiyal tilkal isabah, ketika terjadi musibah tersebut. Jadi berpindahlah materi obrolan dari mana tadinya bintang jatuh ya kepada disengat kala jengking itu tadi. Maka fa akhbara annahu alajaha bi ruqyah, maka Husain bin Abdurrahman mengkabarkan bahwasanya dia berobat atau mengobati dengan ruqyah. Baik, dengan ruqyah. Fasalahu Sa'id an dalilihi asy-syar'i. Maka Sa'id bin Jubair bertanya tentang dalilnya dari syariat ala ma sana, atas apa yang dilakukan. Fadzakara lahu al-hadis, lalu Husain bin Abdurrahman menyebutkan kepada Sa'id bin Jubair sebuah hadis al-warid yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ruqyah, tentang bolehnya ruqyah. Wasawabahu fi amalihi bid-dalil, maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan tentang amalannya dalam menggunakan dalil. Sudah benar kan kata beliau, ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, kan gitu. Sungguh bagus orang yang mengembalikan sesuatu kepada apa yang dia dengar berupa ilmu, berupa dalil. Bagus. Namun nanti diarahkan oleh Sa'id bin Jubair kepada yang lebih afdal. Apa itu? Agar tidak minta diruqyah. Jadi boleh seorang muslim, kalaupun dia sudah beramal dengan amalan yang bagus, ya, namun ada amal yang lebih afdal, boleh kita untuk menunjukkan kepada amalan yang lebih sempurna tersebut. Demikian seharusnya jemaah. Kita kalau beramal demikian, mana yang paling afdal? Dalam urusan dunia saja kita selalu ingin yang paling, ya, paling super, yang paling afdal. Kalau kelas-kelas kita ingin yang paling terbaik. Masa dalam amalan? Demikian para as-salaf selalu menginginkan yang lebih terbaik. Summa dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman kondisi yang lebih baik dari yang dia lakukan. Wahia at-taraqi, yang mana dia adalah meningkatkan atau amalan yang lebih meningkat ila kamalit tauhid, kepada kesempurnaan tauhid. Itu yang diarahkan. Bitarkil umur al makruhah, dengan meninggalkan perkara yang dibenci, ma'al hajah ilaiha, ya, walaupun butuh kepadanya, walaupun butuh kepada amal tersebut. Itu supaya apa? Supaya mencapai kepada tingkat taraq, itu tingkat tertinggi dari derajat atau kedudukan, ya, kesempurnaan dalam tauhid. Yaitu apa para jamaah? Tawakkulan 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah, kahalati as-sab'ina alfi alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab. Seperti kondisi yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Haitsu wasafahumur rasul, di mana mereka disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam biannahum, yaitu mereka itu sifat-sifatnya satu, yatrukuna ruqyah wal qai, meninggalkan ruqyah. Ya, yang kedua wal qai, meninggalkan qai, yakni mengobati dengan besi panas. Lalu tahqiqan li tauhid, sebagai bentuk mewujudkan tauhid. Wa ya'khuduna bisababil aqwa, dan mengambil sebab yang lebih kuat dari sebab semua itu, yaitu wa huwa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an, dan tidak meminta kepada siapapun selain Allah sedikit pun minar ruqyah, dari ruqyah, fama faqaha, ataupun yang lebih, fama faqaha itu apa yang lebih rendah lagi dari ruqyah, ya, atau yang lebih atas lagi dari ruqyah, fama faqaha, ya, tidak mengharap, ya, kepada siapapun, tidak meminta kepada siapapun selain Allah sedikit pun, ya, minar ruqyah, fama faqaha, atau baik dari ruqyah ataupun yang di atasnya. Jadi dia hanya, dan boleh jemaah, ya, boleh. Artinya mau berobat boleh, mau tidak pun boleh. Ya. Pernah ada seorang kulit hitam, budak perempuan hitam, sampai-sampai kata Ibnu Abbas, kalau kamu mau lihat, ya, ahli surga berjalan di muka bumi,
lihatlah itu loh perempuan budak hitam itu. Subhanallah. Budak hitam tidak terkenal namanya siapa, enggak jelas. Tapi budak hitam itu kata Ibn Abbas, dia ahli surga yang berjalan sekarang di muka bumi. Dari mana tahu ahli surganya? Kisahnya dia pernah datang kepada Rasul. Budak hitam ini, dia tuh penyakit kayak ayan, sarak jemaah. Jadi suka apa? Suka kayak kesurupan gitu. Ya, suka kesurupan. Lalu dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya agar sembuh, saya penyakit sarak. Sarak itu ayan atau kesurupan. Kata Nabi, memberikan satu dari dua pilihan. Ya kata Nabi, kalau kamu mau diobati ya saya doakan, kalau kamu mau kesembuhan ya saya doakan, kata Nabi. Tapi kalau kamu sabar, in sabarti walakil jannah. Tapi kalau kamu sabar dengan penyakitmu, yakni tidak sembuh tapi dengan penyakitmu itu sabar, kamu nanti masuk surga. Pilih mana? Maka tentu ikhwan, kalau antum ditanya begitu sama Nabi, kira-kira pilih mana? Penyakit tetap ada, sakit ya nggak sembuh tapi surga nantinya. Atau didoakan Nabi, Nabi lo yang doa. Doa Nabi apa? Mustajab, pasti sembuh itu. Nabi yang doa. Tapi perempuan ini, budak perempuan ini mengatakan, bahkan saya pilih surga ya Rasulullah. Saya pilih surga ya Rasulullah. Tapi tolong ya Rasul, satu saja permintaannya. Saya ini kalau sedang sakit kumat, sedang ayan ngamuk-ngamuk, kesurupan kumat, itu suka aurat saya terbuka. Yani baju saya ini suka terbuka kalau sedang ngamuk. Kan ya, tidak sadar kan? Maka tolong ya Rasul doakan kalau saya sedang kumat, tolong aurat saya terjaga. Tolong aurat saya terjaga ya Rasul. Maka Nabi doakan itunya. Namun tetap dia sakitnya nggak sembuh. Maka dia dijamin surga oleh Nabi SAW karena memilih sabar. Kata Ibn Abbas, itulah kalau kamu ingin lihat ahli jannah, wanita ahli jannah, dia lihat perempuan, budak perempuan itu. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, orang yang bersabar silakan, mau berobat pun silakan. Kata Nabi juga memerintahkan, tadawau wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Tapi jangan bunuh diri jemaah ya. Bunuh diri artinya berarti kalau sakit dapat apa? Pahala besar, ya sudah, orang lagi sehat-sehat malah doa minta sakit atau malah itu bunuh diri namanya. Tapi kalau antum ditimpa penyakit, mau tidak berobat juga silahkan, mau berobat juga silahkan. Namun kalau berobat dengan obat yang halal kata Nabi. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian namun jangan berobat dengan yang haram. Baik. Mana tadi? Nah, sedikit lagi ya. Nanti munasabatul hadis lil bab kita baca nanti. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Baik, kaitan hadis dengan bab. Terakhir, anna fihi syai'an min bayan makna tahqiq at-tauhid. Bahwasanya di dalam hadis ada sesuatu penjelasan makna menyempurnakan tauhid. Ya. Wasawabi dzalik, dan pahala orang yang menyempurnakan tauhid ilallah atau indallahi taala, di sisi Allah taala. Apa yang menyempurnakan tauhid dalam hadis ini? Yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Berapa sifat semuanya? 4 sifat jemaah. Dan nanti akan kita bahas tentang masalah minta ruqyah ya, tentang juga masalah faedah-faedah tambahan dari hadis. Insyaallah hadis ini agak panjang pada jam, sehingga kita perlu juga fawaidnya panjang, nanti akan saya jelaskan banyak lagi faedah terkait fawaid dari hadis ini. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu. Baik, ada sedikit pertanyaan, ada sedikit waktu juga. Bagaimana ciri orang yang hasad, yang sebaiknya kita tidak mengabarkan kenikmatan kepadanya. Barakallahu fiik. Ya, ciri secara zahir ya yang bisa kita lihat, pertama dia suka memandang lama-lama. Ya. Jadi kadang-kadang dengan pandangan-pandangan itu dia memandang lama gitu ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan dia pandang lama begitu sambil dia terdiam. Itu secara zahir demikian. Atau nampak dari
nada iri dia ketika mendengar nikmat tersebut. Misalnya ketika ditanya, gajimu berapa? Misalnya kita ngomong, taruhlah agak besar ya, 8 juta per bulan atau 10 juta lah. Enak yo. Nah, ngomong enak yo kowe yo. Aku metiti, kowe enak kowe. Misalnya, itu kan berarti dia ada nada-nada iri di situ. Nah, orang-orang semacam itu ada, ya. Dan ini bisa tentu dari pergaulan, bisa tahu itu. Kalau hanya sekali mungkin tidak, tapi ketika ada orang karakter seperti itu cuma. Jadi seolah iri melihat nikmat, maka kepada orang seperti itu jangan apalagi dia tidak pernah misalnya mendoakan keberkahan gitu ketika mendengar nikmat tersebut. Ya. Maka kepada orang seperti itu sembunyikan. Jadi intinya dikembalikan. Nabi tidak memberikan rincian ya tentang gambaran orang seperti itu. Namun Nabi hanya mengatakan, kata Nabi kepada sembunyikanlah ya kepada orang yang di dalam hatinya ada sesuatu ya, jadi artinya sifat-sifat iri dari kenikmatan-kenikmatan. Maka mungkin secara zahir ya, bagaimana dikembalikan kepada kebiasaan, bagaimana sifat orang-orang seperti itu secara umum, kebiasaan seperti itu. Orang lihat aja. Ya. Lihat aja kadang-kadang gitu kepada sesuatu yang menakjubkan dia. Mungkin antum lagi bawa kendaraan antum bagus, orang ada lihat aja. Itu hati-hati, orang takutnya terkena ain ya. Maka antum bentengi diri antum dengan dikir-dikir ya. Bentengi dengan dikir-dikir, antum ucapkan Masya Allah dan semisalnya. Juga jangan sampai kita berbuat demikian kepada orang lain. Nah, karena bisa jadi ain itu juga bisa menimpa diri kita sendiri. Kita ujub dengan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita menyebut Masya Allah. Maka kita ucapkan Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.